Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi SAMSJ selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3, kelas C013 akan memaparkan materi chapter 13 yakni terkait dengan Processing Integrity and Availability Controls. Nah, berikut ini adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Katia Kusumawardhani dengan NPM Magnet 055. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan integritas pemrosesan, yakni pada bagian pengendalian input. Nah, ungkapan voltage in, voltage out itu menekankan bahwa kualitas output sangat bergantung pada kualitas input, sehingga pengendalian input itu menjadi sangat penting. Nah, jika data yang dimasukkan itu tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak valid, maka hasil sistem juga akan salah. Nah, oleh karena itu, hanya pihak berwenanglah yang boleh menyiapkan dokumen sumber agar data dapat dipercaya. Nah, ada beberapa hal yang diperlukan untuk memverifikasi keabsahan atau validitas data input, yakni yang pertama itu ada desain formulir, di mana semua dokumen sumber harus diberi nomor urut untuk memastikan tidak ada dokumen yang hilang, serta untuk memudahkan pengendalian. Nah, penomoran ini juga membantu proses pelacakan dokumen. Nah, selain itu, perusahaan menggunakan dokumen pengembalian untuk mengurangi kebutuhan input ulang data yang sudah ada. Nah, cara ini membantu mengurangi kesalahan input manual dan meningkatkan akurasi data. Yang kedua, yaitu ada pembatalan dan penyimpanan dokumen sumber. Dokumen sumber yang telah dimasukkan ke sistem harus segera dibatalkan agar tidak digunakan kembali secara tidak sengaja atau untuk kecurangan. Nah, dokumen kertas biasanya harus dirusak dengan diberi cat terbalik, sedangkan untuk dokumen elektronik dibatalkan dengan menambahkan penanda. Nah, meskipun demikian, dokumen asli tetap harus disimpan sebagai bagian dari jejak audit dan untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga itu ada pengendalian entry data, di mana pengendalian entry data terdiri dari berbagai pengecekan untuk memastikan keakuratan data. Field check atau cek tipe data, memastikan jenis data sesuai. Sign check atau cek tanda, memastikan tanda angka benar, serta limit check atau cek batas, dan range check atau cek rentang, memastikan nilai berada dalam batas yang ditentukan. Size check atau cek ukuran, memastikan data sesuai dengan field. Completeness check atau cek kelengkapan, memastikan semua data terisi, dan validity check atau cek validitas mencocokkan data dengan data ini. Nah, selain itu, reasonableness test atau uji kewajaran digunakan untuk menilai hubungan logis antar data, dan cek digit verification atau verifikasi digit check membantu mendeteksi kesalahan input. Yang keempat itu ada pengendalian tambahan entry data pada pemrosesan batch. Dalam pemrosesan batch, pemeriksaan urutan digunakan untuk memastikan transaksi diproses dalam urutan yang benar. Log atau catatan kesalahan mencatat kesalahan input agar dapat diperbaiki. Selain itu, total batch digunakan untuk memastikan seluruh data diproses dengan benar yang terdiri dari financial total atau total keuangan untuk menjumlahkan nilai uang. Cash total atau total non keuangan untuk data numerik non keuangan, dan record count atau jumlah data untuk menghitung jumlah record dalam satu batch. Dan yang terakhir itu ada pengendalian tambahan entry data pada pemrosesan online. Nah, pada pemrosesan online, prompting atau pemberian petunjuk input digunakan untuk memastikan semua data yang dibutuhkan telah dimasukkan. Closed loop verification atau verifikasi tertutup membantu memeriksa keakuratan data dengan menampilkan informasi terkait untuk dikonfirmasi. Selain itu, transaction log atau catatan transaksi mencatat seluruh transaksi yang terjadi sehingga dapat digunakan untuk pelacakan, pemulihan data, serta mencegah kehilangan atau duplikasi. Perkenalkan, nama saya Nesya Aulia Sasabila dengan NPM Mahir 051. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai processing integrity, dimulai pada poin processing control. Kontrol pemrosesan meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, pencocokan data. 2 atau lebih item data harus dicocokkan sebelum suatu tindakan dapat dilakukan. Yang kedua, label berkas. Label berkas perlu diperiksa untuk memastikan bahwa berkas yang benar dan terbaru sedang diperbarui. Program harus dirancang untuk membaca catatan header sebelum pemrosesan untuk memastikan bahwa file yang benar sedang diperbarui.
Program juga harus dirancang untuk membaca informasi dalam catatan trailer setelah pemrosesan untuk memverifikasi bahwa semua catatan input telah diproses dengan benar. Yang ketiga, perhitungan ulang total batch. Total batch harus dihitung ulang saat setiap catatan transaksi diproses dengan membandingkan total berjalan yang dihitung nama prosesan dengan total batch yang sesuai yang dihitung selama input dan disimpan dalam catatan trailer. Yang keempat, tes tumpuan dan keseimbangan nol. Tes tumpuan silang dilakukan dengan membandingkan hasil dari setiap metode untuk verifikasi keakuratannya, sedangkan tes saldo nol menerapkan logika yang sama untuk memverifikasi keakuratan pemrosesan yang melibatkan akun kontrol. Yang kelima, mekanisme proteksi penulisan. Mekanisme ini melindungi dari penimpaan atau penghapusan data. Yang keenam, kontrol pembaruan bersamaan. Dapat mencegah kesalahan ketika memperbarui catatan yang sama secara bersamaan dengan mengunci satu pengguna hingga sistem selesai memproses transaksi yang dimasukkan oleh pengguna lainnya. Penjelasan selanjutnya pada poin output control. Kontrol keluaran meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, peninjauan keluaran oleh pengguna. Pengguna harus memeriksa keluaran sistem dengan cermat untuk memverifikasi bahwa keluaran tersebut masuk akal dan lengkap, serta memastikan penerimaannya. Yang kedua, prosedur rekonsiliasi. Saldo akun buku besar umum harus direkonsiliasi dengan laporan kontrol, laporan status atau pembaruan file, atau mekanisme kontrol lainnya. Selain itu, akun buku besar umum harus direkonsiliasi dengan total akun anak perusahaan secara berkala. Yang ketiga, rekonsiliasi data eksternal. Total dalam basis data harus direkonsiliasi secara berkala dengan data yang disimpan di luar sistem. Yang keempat, kontrol transmisi data. Setiap kali perangkat menemukan adanya kesalahan dalam data yang diterima, maka akan meminta perangkat pengirim untuk mengirimkan data tersebut kembali. Terdapat dua jenis kontrol transmisi data lainnya yang umum digunakan serta blockchain yang juga berperan dalam menjamin integritas data. Yang pertama, checksum, yakni kondisi ketika data dikirimkan, perangkat pengirim dapat menghitung nilai hash dari file tersebut. Perangkat penerima akan melakukan perhitungan yang sama dan mengirimkan hasilnya kembali ke perangkat pengirim. Yang kedua, bit paritas. Komputer mempresentasikan karakter sebagai kumpulan bit atau digit biner bernilai 0 atau 1. Bit paritas adalah digit tambahan di awal setiap karakter untuk memeriksa keakuratan transmisi dengan dua skema genap ataupun ganjil. Perkenalkan, saya Friska Melia Bella Trisnanda dengan NPM akhir 073. Tadi sudah ada beberapa penjelasan yang dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini ada contoh ilustratif tentang proses penjualan kredit. Nah, pemrosesan ini mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memasukkan dan mengedit data transaksi. Yang kedua, memperbarui catatan pelanggan dan inventaris. Dan yang ketiga yaitu menyiapkan dan mendistribusikan dokumen pengiriman atau penagihan. Lalu ada kontrol input. Jadi sistem memeriksa data saat dimasukkan seperti validity check, yaitu memastikan nomor akun dan nomor barang valid. Yang kedua ada filed and sign check, yaitu jumlah dan harga berupa angka positif. Lalu range check, yaitu tanggal pengiriman sesuai kebijakan. Dan yang terakhir completeness check, yaitu memastikan semua data penting terisi. Jika menggunakan batch, sistem menghitung total transaksi untuk pengecekan. Nah, lalu ada pengendalian pemrosesan. Jadi, sistem memastikan file pelanggan dan persediaan yang digunakan adalah versi terbaru. Kontrol yang dilakukan yaitu batas kredit pelanggan atau limit check, lalu persediaan tidak negatif, harga dalam batas yang ditentukan, dan perbandingan dengan data historis atau reasonableness check. Lalu ada output control. Jadi, dokumen pengiriman dan penagihan hanya diberikan kepada karyawan yang berwenang untuk diperiksa. Laporan transaksi dikirim ke manajer penjualan, akuntansi, dan persediaan. Di setiap kuartal dilakukan perhitungan fisik persediaan dan dibandingkan dengan catatan sistem untuk menemukan selisih dan melakukan penyesuaian. Baik, untuk yang selanjutnya ada kontrol integritas pemrosesan dalam spreadsheet. Jadi banyak spreadsheet dibuat oleh end user sehingga kontrol aplikasi sering kurang memadai.
Kesalahan spreadsheet dapat menyebabkan kerugian dan laporan keuangan yang salah. Pengujian sebelum digunakan itu penting untuk mencegah error. Lalu hindari hard wiring atau angka langsung di rumus. Nah, untuk best practice-nya adalah gunakan sel referensi agar perubahan nilai otomatis berlaku di semua rumus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketersediaan. Jadi, ketersediaan sistem sangat penting karena gangguan dapat menyebabkan kerugian finansial. Dalam COVID 2019, di SS01 dan di SS04, tujuannya adalah untuk meminimalkan waktu henti dan memastikan sistem dapat dengan cepat dipulihkan ke operasi setelah terjadi gangguan. Dan di sini ada minimizing risk of system downtime. Jadi organisasi dapat mengurangi risiko downtime sistem melalui beberapa cara. Yang pertama dengan preventive maintenance untuk mencegah kerusakan hardware dan software. Lalu toleransi kesalahan dengan komponen cadangan. Misalnya menggunakan RAID sehingga data tetap tersedia jika satu disk gagal. Lalu desain pusat data yang aman. Lalu kontrol akses fisik untuk mencegah pencurian atau kerusakan, pelatihan staf teknologi informasi untuk mengoperasikan sistem dan menangani kesalahan dengan benar, dan yang terakhir, perlindungan dari malware dengan antivirus, anti-spyware, dan manajemen patch untuk menutup celah keamanan. Perkenalkan, nama saya Natalia Rahayu Putri Kristiani dengan NPM akhir 075. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan kami sebelumnya. Pada slide ini, saya akan membahas mengenai recovery and resumption of normal operation. Kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kesalahan manusia dapat menyebabkan data itu tidak dapat diakses. Oleh karena itu, organisasi itu perlu memiliki rencana pemulihan sistem. Rencana pemulihan ini biasanya ditentukan oleh dua hal utama. Yang pertama adalah Recovery Point Objective atau bisa disebut dengan RPO, yaitu jumlah data yang masih dapat ditoleransi untuk hilang. Kedua adalah Recovery Time Objective atau RTO, yaitu waktu maksimum yang dibutuhkan untuk memulihkan sistem setelah terjadi gangguan. Pada saat ini terdapat gambar dari dua jenis RPO dan RTO. Gambar ini menjelaskan hubungan antara RPO dan RTO dalam proses pemulihan sistem. Di sisi kiri terlihat waktu pencadangan terakhir atau time of last backup. Jika terjadi masalah setelah itu, maka ada kemungkinan sebagian data hilang. Besarnya data yang mungkin hilang tersebut ditentukan oleh Recovery Point Objective atau RPO. Selanjutnya, setelah terjadi masalah atau gangguan pada sistem, akan ada periode ketika sistem tidak dapat digunakan. Lamanya waktu sistem berhenti sampai kembali normal disebut dengan Recovery Time Objective atau RTO. Jadi, secara sederhana, RPO berkaitan dengan berapa banyak data yang boleh hilang, sedangkan RTO berkaitan dengan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan sistem. Baik, selanjutnya adalah data backup prosedur. Data backup prosedur adalah pencadangan data yang dilakukan dengan cara menyalin data dari sistem utama ke media cadangan agar data itu tetap aman jika terjadi kerusakan atau gangguan. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah hashing, yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan data sehingga hanya data yang berubah saja yang perlu dicadangkan. Terdapat beberapa jenis data. Yang pertama adalah cadangan penuh, yaitu salinan lengkap dari seluruh basis data. Kedua adalah cadangan inkremental, yaitu hanya mencadangkan data yang berubah sejak percadangan terakhir. Ketiga adalah pencadangan diferensial, yaitu mencadangkan semua data yang berubah sejak pencadangan penuh terakhir. Selain itu, cadangan data sebaiknya dibuat lebih dari satu. Biasanya satu disimpan di lokasi yang sama untuk mengatasi masalah kecil, dan satu lagi disimpan di lokasi berbeda atau off-site untuk mengantisipasi bencana besar. Perlu dibedakan juga antara backup dan arsip. Backup merupakan data yang digunakan untuk pemulihan data, sedangkan arsip merupakan penyimpanan data jangka panjang untuk kebutuhan hukum atau historis. Media penyimpanan cadangan dapat berupa disk yang lebih cepat atau pita magnetik yang lebih murah dan tahan lama.
Selain itu, email penting juga perlu dijadangkan dan diarsipkan karena sering berkaitan dengan kebutuhan hukum. Perkenalkan, nama saya Zema Zaikanita dengan NPM akhir 074. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Disaster Recovery and Business Continuity Planning, yaitu rencana yang dibuat oleh perusahaan agar tetap bisa beroperasi ketika terjadi suatu bencana maupun gangguan sistem. Nah, jadi ada dua konsep yang harus kita pahami. Yang pertama, Disaster Recovery Plan atau DRP, yaitu rencana untuk memulihkan sistem IT perusahaan jika pusat datanya rusak atau terjadi gangguan. Konsep kedua ada Business Continuity Plan atau BCP, yaitu rencana agar kegiatan bisnis perusahaan tetap bisa berjalan saat terjadi bencana besar. Nah, ada 3 opsi atau pilihan utama dalam DRP. Yang pertama ada cold site, yaitu lokasi cadangan yang hanya menyediakan tempat dan jaringan tetapi belum ada peralatan komputernya. Yang kedua ada hot site, yaitu lokasi cadangan yang sudah lengkap dengan hardware dan software sehingga bisa langsung digunakan. Dan yang ketiga, yang terakhir ada real time mirroring, yaitu metode yang menyalin data secara langsung ke pusat data lain secara real time. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai efek atau dampak dari virtualization dan cloud computing pada sistem IT perusahaan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan dampak virtualization dulu. Yang pertama yaitu mempercepat pemulihan sistem karena virtual machine ini bisa dipindahkan ke server lain. Yang kedua, memerlukan backup secara rutin seperti snapshot yang disimpan di jaringan atau cloud. Yang ketiga, mendukung real-time mirroring sehingga sistem ini tetap bisa berjalan tanpa gangguan. Selanjutnya, dampak pada cloud computing. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan karena data disimpan di beberapa server dan lokasi yang berbeda. Kemudian yang kedua ada resiko jika providernya gagal, jadi backup tetap diperlukan. Dan yang ketiga ada tidak menggantikan DRP dan BCP. Jadi tetap perlu adanya perencanaan seperti itu. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.